Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu hidup dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga kita juga ke dalam keadaan sehat walafiat dan hidup dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita selalu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Karena kalau kita menengok di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, bahkan mungkin ada yang meninggal dunia. Apalagi sekarang ini wabah COVID-19, banyak sekali korban berjatuhan. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah yang telah mengajarkan Islam kepada kita semua. Bagaimana cara kita buang air kecil, tidak boleh berdiri. Karena kalau kita berdiri, salah satu penyebabnya tidak boleh berdiri, masih ada sisa-sisa air kencing yang akan keluar nanti kalau kita buang air kecilnya sambil berdiri, sehingga kalau masih ada yang keluar nanti saat kita sudah selesai, itu nempel di celana dalam kita, maka tidak sah sholat kita karena masih ada najis yang nempel di badan kita. Jadi begitu. Kemudian mengingatkan materi yang lalu bahwa kita sudah belajar tentang gerak benda. Ada yang gerak lurus, kalau lintasannya berupa garis lurus. Ada yang gerak melingkar, contohnya kemarin sudah Bapak contohkan. Ada gerak parabola, kita menendang bola secara lambung. Kemudian ada gerak tidak beraturan. Gerak melingkar kemarin itu Bapak contohkan, kita mengikat sebuah benda dengan tali, kemudian di ujung tali yang lain kita putar-putar. Atau gerak roller coaster, siapa yang pernah naik roller coaster? Nah itu kan ada yang lintasannya melingkar, nah itu gerak melingkar namanya. Kemudian hari ini, untuk kali ini kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Apa itu GLB? Yaitu gerak lurus beraturan. Apa itu GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalian harus tahu pengertian dari GLB dan GLBB. Yang pertama akan kita bahas GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu yang bagaimana? Tentu yang pertama geraknya gerak lurus. Kemudian kenapa ada beraturan? Beraturan karena kelajuannya tetap. Itu yang menyebabkan dia beraturan, dinamakan GLB. Yang pertama geraknya lurus, kemudian kelajuannya tetap. Jadi bisa kita artikan bahwa GLB itu gerak lurus dengan kelajuan tetap. Nah, contohnya bagaimana? Begini. Nah ini misalkan ini gambar mobil ya. Ini gambar mobil kotak-kotak karena Bapak tidak download itu gambar. Jadi ini contoh gambar mobil. Di sini kecepatannya 20 meter per sekon. Maaf, kelajuannya 20 meter per sekon. Kemudian dalam waktu 2 sekon, yang ini 2 sekon menempuh jarak tertentu sampai dia di sini. Misalkan dia dari rumah ke sekolah, itu kecepatannya tetap 20 meter per sekon. Nah ini kan kelajuannya tetap di sini 20 meter per sekon. Kemudian sampai di sekolah juga 20 meter per sekon. Nah ini namanya GLB, gerak lurus beraturan. Geraknya lurus, kemudian kelajuannya tetap. Nah itu namanya GLB, gerak lurus beraturan. Ya, kemudian GLBB geraknya gerak lurus juga, tapi kelajuannya berubah secara teratur.
Yang membuat dia ini yang berubah ini kelajuan ya, kelajuannya berubah. Gerak lurus, geraknya lurus, berubah, kelajuannya berubah, beraturan, percepatannya yang tetap. Percepatan itu apa? Perubahan kecepatan tiap detik atau tiap waktu. Simbolnya A, rumusnya delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Nah, contohnya begini. Nah, ini tadi yang ini 20. Nah. Nah, kalau GLBB kita anggap mobil ini dimulai dari keadaan diam. Dimulai dari keadaan diam. Kalau dia diam, berhenti, tentu kelajuannya 0 meter per sekon kan. Dari mana sih Pak lihat ini 0 meter per sekon, 20 meter per sekon? Kalau di motor atau di mobil itu kan kelihatan ada di speedometer. Kalau motor itu berhenti kan dia jarumnya 0 meter per sekon. Nah, sebelum sampai mobil itu di sini, tentu kan mobil pernah sampai di sini. Nah, sampai di sini. Ini sampai dia di sini, kelajuannya meter per sekon. Di awal dia diam, kelajuannya 0 meter per sekon. 1 detik kemudian kelajuannya 10 meter per sekon. 1 detik ditambah lagi 1 detik, 2 detik kemudian kelajuannya menjadi 20 meter per sekon. Nah, ini kelajuannya berubah, tapi beraturan. 1 detik berubah 10 meter per sekon. 1 detik lagi berubah lagi 10, ditambah lagi 10 meter per sekon. Nah, begitu. Itu namanya kelajuan yang berubah secara beraturan. Itu namanya GLBB. Berapa percepatannya? Percepatannya yaitu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kalau menurut gambar ini, misalkan dari sini 20 dikurang 0 dibagi 2 sekon, dapatnya 10 meter per sekon. Jadi percepatannya adalah 10 per meter per sekon pangkat 2. Nanti Bapak jelaskan lagi ya nanti setelah ini. Nah, kemudian contoh GLBB yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu bagaimana? Yaitu misalkan begini dia. Ada buah kelapa yang jatuh. Jadi kan awalnya diam buah kelapa itu, kecepatannya 0 meter per sekon. Kemudian 1 detik kemudian kecepatannya bertambah menjadi 10 meter per sekon. 1 detik kemudian lagi sudah sampai di tanah. Kecepatannya 20 meter per sekon. Makanya rasanya sakit karena laju itu buah kelapa jatuhnya. Nah, begitu. Jadi ini contoh GLBB, harus berubah beraturan, yaitu jatuh bebas. Itu semakin lama buah kelapa ini akan semakin laju. Begitu ya. Kemudian contoh GLBB itu gerak dipercepat dan diperlambat. Misalkan kita di lampu merah, ini ya diperlambat.
kita dari kejauhan ternyata lampunya merah, maka kelajuan dari mobil itu kan kita kurangi. Lama-lama menjadi berhenti di lampu merah. Nah, ini namanya diperlambat. Ketika lampu itu hijau, dari kita, mobil kita atau motor kita dari keadaan diam terus bertambah kecepatannya, itu namanya dipercepat. Itu namanya contoh GLBB. Kembali ke ini tadi, apa namanya, rumus percepatan, yaitu delta P perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Yaitu ini tadi, dari gambar ini bisa kita ini, misalkan kita mau hitung ini berapa percepatan totalnya ini. Nah, perubahan kecepatannya kan dari 0 ke 20. Berarti delta P-nya, Bapak tulis saja di sini ya. Delta V A sama dengan delta P per delta T, sama dengan ini gambar ini tadi. Ini kan kecepatan akhirnya ini 20 meter per sekon. Berarti 20 meter per sekon dikurang kecepatan awalnya, yaitu 0 meter per sekon, dikurang 0 per selang waktu total. Waktu untuk mencapai di sini ini kan ini 2 sekon. 2 sekon. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, gitu. Ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik caranya. Jadi rumus percepatan delta P per delta T, kecepatan akhirnya 20 dikurang kecepatan awal, kemudian dibagi selang waktu sampai yang mencapai 20 meter per sekon ini, yaitu 20 dibagi 2, 10 meter per sekon pangkat 2. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan Bapak kali ini. Jangan lupa dengan tujuan pembelajaran, bahwa kalian diharapkan mengetahui apa itu GLB, apa itu GLBB, kemudian bisa menggunakan rumus ini, karena nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.